Nungguin ya? Em đợi đi chứ, giờ nói rồi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Santiana Sakarebau dengan NIM 202248001. Saya merupakan mahasiswa semester 3 dari Universitas Patimura, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan PJOK Sekolah Dasar. Dalam video ini, saya akan membahas tentang TKJI siswa sekolah dasar yang telah diterapkan sesuai dengan baterai tes dan normanya. Oke teman-teman, untuk penjelasan lebih lanjut, teman-teman boleh menyimak video ini sampai selesai. Oke teman-teman, dalam pembahasan ini saya akan menjelaskan apa-apa saja yang termasuk ke dalam baterai tes TKJI dan apa sih normanya. Wait, sebelum masuk dalam penjelasan tersebut, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu TKJI. Ya teman-teman, jadi TKJI sendiri merupakan singkatan dari Tes Kesegaran Jasmani Indonesia, yang dimana tes ini digunakan untuk mengukur tingkat kesegaran jasmani yang berbentuk rangkaian butiran-butiran tes yang digolongkan sesuai dengan umur anak tersebut dan juga sesuai dengan standar yang berlaku. Nah, teman-teman, ternyata TKJI ini dikelompokkan menjadi 4 kelompok sesuai umur yang telah digolongkan. Adapun 4 kelompok tersebut yaitu yang pertama dari umur 6 sampai 9 tahun, yang kedua dari umur 10 sampai 12 tahun, yang ketiga dari umur 13 sampai 15 tahun, dan yang terakhir dari umur 16 sampai 19 tahun. Namun, karena penjelasan TKJI ini bertingkat sekolah dasar, maka saya hanya cukup menjelaskan 2 kelompok saja, yaitu dari kelompok umur 6 sampai 9 tahun dan dari kelompok umur 10 sampai 12 tahun. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan poin penting dari pembahasan ini. Ya teman-teman, seperti yang diketahui, ada 5 bentuk jenis tes kesegaran jasmani Indonesia, yaitu yang pertama ada lari cepat atau biasa disebut dengan sprint. Yang kedua ada bareng duduk atau biasa disebut dengan sit up. Yang ketiga ada angkat tubuh atau biasa disebut dengan pull up. Yang keempat ada loncat tegak atau biasa disebut dengan vertical gym. Dan yang terakhir ada lari jarak sedang. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada lari cepat atau biasa disebut dengan sprint, yang dimana tes ini bertujuan untuk mengukur kecepatan suatu jarak yang ditempuh. Pada lari cepat atau sprint, tentunya ada perbedaan jarak yang harus ditempuh sesuai jarak yang telah ditetapkan oleh tim TKJI, yaitu pada anak umur 6-9 tahun, baik itu putra ataupun putri, hanya menempuh jarak sejauh 30 meter. Sedangkan anak pada umur 10-12 tahun, baik itu putra ataupun putri, menempuh jarak sejauh 40 meter. Yang kedua, ada bareng duduk atau biasa disebut dengan sit up, yang dimana tes ini digunakan untuk mengukur kekuatan dan ketahanan otot perut. Pada bareng duduk atau sit up, anak umur 6-9 tahun, putra, itu melakukan sit up sebanyak 17 ke atas, sedangkan putri sebanyak 15 ke atas. Kemudian untuk anak umur 10-12 tahun, putra melakukan sit up sebanyak 23 ke atas dan putri 20 ke atas. Yang ketiga, ada angkat tubuh atau bisa disebut dengan pull up, yang dimana tes ini bertujuan untuk mengukur kekuatan otot lengan dan juga otot bahu. Pada angkat tubuh atau pull up ini, anak umur 6-9 tahun untuk putra maksimal mengangkat tubuh selama 40 detik ke atas, sedangkan putri maksimal mengangkat tubuh selama 33 detik ke atas. Dan untuk anak umur 10-12 tahun, untuk putra maksimal mengangkat tubuh selama 51 detik ke atas, dan untuk putri maksimal mengangkat tubuh selama 40 detik ke atas.
Yang keempat ada loncat 3 atau bisa disebut dengan vertical jump, yang dimana tes ini bertujuan untuk mengukur daya ledak atau kekuatan otot tungkai. Pada loncat 3 atau biasa disebut dengan vertical jump, anak pada umur 6-9 tahun, baik itu putra atau putri, telah ditetapkan mencapai ketinggian 38 cm ke atas. Sedangkan untuk anak umur 10-12 tahun, itu ketika melakukan loncat 3 itu mencapai untuk putra 46 cm ke atas, sedangkan putri 42 cm ke atas. Dan yang terakhir ada lari jarak sedang, yang dimana tes ini dilakukan untuk mengukur daya tahan paru, jantung, dan pembuluh darah. Pada lari jarak sedang ini, anak umur 6-9 tahun maupun anak umur 10-12 tahun sama-sama menempuh jarak 600 meter, baik itu putra ataupun putri. Oke teman-teman, pemaparan ini merupakan bentuk norma tes kesegaran jasmani Indonesia, yang dimana ketika anak telah melakukan tes kesegaran jasmani Indonesia, jika memiliki jumlah nilai 22-25, itu klasifikasinya baik sekali atau bisa disingkat dengan BS. Begitupun selanjutnya sampai mendapatkan nilai 5-9, itu klasifikasinya kurang sekali atau bisa disingkat dengan KS. Ya teman-teman, itulah tadi penjelasan saya mengenai apa-apa saja yang termasuk dalam baterai tes TKJI beserta normanya. Namun perlu teman-teman tahu bahwa ada beberapa manfaat serta tujuan dalam mempelajari TKJI, yaitu manfaatnya adalah yang pertama, mengukur atau mengetahui perkembangan kemampuan fisik siswa. Yang kedua yaitu menentukan status kondisi fisik siswa. Yang ketiga yaitu sebagai bahan bimbingan dalam meningkatkan kebugaran jasmaninya. Yang keempat yaitu sebagai bahan masukan dalam memberikan nilai pelajaran Pinjaskes. Kemudian tujuan dari mempelajari TKJI sendiri yaitu yang pertama, setelah mempelajari TKJI, siswa mampu memahami apa-apa saja manfaat dari mempelajari kesegaran jasmani Indonesia. Yang kedua yaitu setelah mempelajari TKJI, siswa mampu mempraktekkan cara atau melakukan cara tes kesegaran jasmani Indonesia. Oke teman-teman, demikianlah pembahasan saya mengenai TKJI siswa sekolah dasar yang telah diterapkan sesuai dengan baterai tes dan normanya. Untuk teman-teman yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir, terima kasih banyak. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum menutup pembahasan ini, izinkan saya mengucapkan sebuah pantun. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Saya akhiri pembahasan ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.